Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan mengenai materi auditing di video pembelajaran sebelumnya ya, teman-teman. Untuk kali ini, Ibu akan melanjutkan, yaitu tentang topiknya adalah jasa akuntansi dan kompilasi. Baik, seperti dalam slide bahwa untuk kantor CPA ini mungkin mendapat tugas ya dari klien untuk melaksanakan jasa akuntansi ya. Jadi accounting service yang tentunya akan beragam. Nah, termasuk dalam jasa ini adalah menyusun pembukuan manual ataupun yang telah diotomatisasi, membuat jurnal, membukukan ayat jurnal penyesuaian, serta menyiapkan dan menyusun laporan keuangan. Nah, ini juga termasuk dalam jasa yang diberikan oleh kantor CPA. Nah, selanjutnya adalah jasa kompilasi atau compliance service ini, itu ketika CPA melakukan kompilasi atas berkas laporan keuangan. CPA nantinya tidak memberikan keyakinan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai GAAP gitu ya. Karena kalau yang nantinya hasilnya adalah memberikan opini, itu adalah audit, ya audit eksternal kan ya. Jadi kalau di sini jasa kompilasi tidak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat. Nah, jadi walaupun demikian, nah jasa akuntansi dan kompilasi ini merupakan asuransi servis yang penting untuk dapat meningkatkan tentunya mutu informasi bagi para pengambil keputusan dalam entitas non-publik ya. Nah, dalam melaksanakan salah satu dari jasa-jasa ini, tentunya kantor CPA akan memberikan jasa sebagai substitusi atau pelengkap bagi personil akuntansi. Ya, nah jasa akuntansi merupakan kegiatan utama bagi beberapa praktisi perorangan dan perusahaan lokal. Nah, selanjutnya adalah jasa atestasi atau attest service. Nah, ini merupakan salah satu jasa di mana CPA mengeluarkan komunikasi tertulis yang menyatakan ya bahwa suatu kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Nah, selanjutnya jasa atestasi ini itu dapat dibagi menjadi 4 ya teman-teman, yaitu ada audit, ya pemeriksaan, review, dan prosedur. Nah, di sini apa itu audit ya? Kita ke contoh utama dari audit ya atau audit service. Ini termasuk dalam jasa atestasi ya, adalah audit laporan keuangan. Nah, jenis audit ini itu meliputi upaya memperoleh dan mengevaluasi bukti yang mendasari laporan keuangan historis yang memuat asersi yang dibuat oleh manajemen entitas. Nah, berdasarkan audit tersebut tentunya CPA ini akan memberikan pernyataan pendapat positif ya teman-teman tentang apakah laporan tersebut telah menyajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, hasil daripada audit yang dilakukan oleh CPA ini nantinya adalah akan memberikan opini atau pendapat. Jadi, lain halnya dengan tadi ya, jasa kompilasi. Jasa kompilasi itu tidak memberikan opini atau pendapat. Nah, kemudian terkait dengan audit, kalau saat ini itu tentunya menyajikan suatu berkas laporan keuangan tahunan ya, yang menyertai suatu laporan audit tahunan kepada investor dan pengguna lain. Nah, jadi di sini untuk selanjutnya teman-teman jasa atestasi yang lain adalah pemeriksaan. Ya, istilah pemeriksaan ini atau bisa disebut sebagai examination ya, di mana ini digunakan untuk menguraikan jasa lain ya yang muncul dalam pernyataan positif suatu pendapat tentang kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan misalnya laporan keuangan prospektif ya, bukan historis ya. Kemudian ada asersi manajemen ya, di mana tentang efektivitas struktur pengendalian internal ya entitas dan juga terkait dengan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundangan atau peraturan tertentu lainnya. Nah, selanjutnya jasa atestasi yang lain adalah review. Nah, jasa review ini bisa disebut sebagai review service. Nah, ini terutama terdiri dari pemintaan
keterangan dari manajemen entitas, serta analisis komparatif atas informasi keuangan. Nah, lingkup jasa ini itu kurang signifikan apabila dibandingkan dengan jasa audit jasa pemeriksaan. Nah, tujuan review ini apa? Ya, teman-teman. Jadi tujuan review ini adalah untuk memberikan keyakinan negatif ya sebagai lawan dari pernyataan positif yang diberikan pada suatu audit. Nah, jadi ketika menyatakan telah menyajikan secara wajar sesuai GAAP ya suatu laporan yang dibuat berdasarkan review laporan keuangan, ini akan menyatakan bahwa Review tidak mendapatkan adanya modifikasi material ya yang harus dibuat dalam laporan keuangan agar sesuai dengan GAAP. Nah, kadang-kadang jasa ini dilakukan atas laporan interim perusahaan publik ya dan laporan tahunan perusahaan non-publik. Jasa atestasi yang lainnya adalah prosedur yang disepakati. Nah, lingkup kerja dalam melaksanakan prosedur yang disepakati atau kita sebut agreed open procedure ya, juga lebih sempit dibandingkan dengan jasa audit dan jasa pemeriksaan. Ya, sebagai contoh misalnya, klien dan kantor CPA ini dapat membuat kesepakatan bahwa prosedur-prosedur tertentu lainnya ini akan dilaksanakan pada elemen dan akun tertentu dalam laporan keuangan sebagai lawan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, untuk jenis jasa ini, kantor CPA ini dapat menerbitkan suatu ringkasan temuan ya untuk prosedur yang disepakati. Nah, standar profesional yang meliputi kinerja seluruh jasa atestasi yang tadi Ibu sudah uraikan ya, itu diterbitkan oleh SCPA ya dalam bentuk Statement on Standard for Assistation in Demands ya atau SSAI ya. Nah, di mana standar-standar ini itu dikembangkan oleh 3 komite teknis senior dari SCPA, yaitu diantaranya ada Auditing Standard Board, ya, kemudian ada Accounting and Review Service Committee, dan Manajemen Consulting Service Executive Committee. Nah, selain standar-standar tersebut, yang barusan Ibu sebutkan, SCPA ini telah menerbitkan standar-standar yang lebih rinci ya tentang jasa audit dan jasa review ini dalam bentuk statement ya on auditing standard atau SAS. Nah, yang diterbitkan oleh Auditing Standard Board serta Statement on Standard for Accounting and Review Service atau SSAR ya. Ini yang menerbitkan adalah Accounting and Review Service Committee. Nah, SAS ini itu berkaitan dengan jasa audit. Nanti kita akan bahas selanjutnya di dalam video pembelajaran yang nantinya akan Ibu sampaikan selanjutnya setelah ini. Kemudian jasa-jasa lain. Jenis utama jasa-jasa lain yang diberikan oleh kantor CPA ini adalah jasa teknologi, ya, konsultasi manajemen, perencanaan keuangan, serta jasa internasional. Nah, ciri umum dari jasa-jasa ini adalah bahwa jasa ini tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan umum, atau bentuk lain dari keyakinan. Ya, jadi Anda harus bisa pahami, teman-teman, bahwa jasa atestasi ini tadi ada 4 ya, yaitu jasa audit, pemeriksaan, review, prosedur yang disepakati. Nah, jasa-jasa lain ini adalah termasuk dalam jasa-jasa yang memang diberikan oleh kantor CPA selain jasa-jasa atestasi dan jasa-jasa lain yang tadi Ibu sudah sampaikan. Ya, nah kita bahas satu persatu nih. Yang pertama terkait dengan jasa-jasa lain adalah jasa teknologi ya. Nah, jasa teknologi ini CPA memberikan jasa teknologi servis dalam bentuk analisis sistem, manajemen informasi, serta pengamanan sistem. Oke, selanjutnya adalah konsultasi manajemen ya. Oke, konsultasi manajemen ini ya, ini adalah dalam melaksanakan jasa konsultasi manajemen atau manajemen consulting service dalam praktisi mendayagunakan keahlian teknis, pendidikan, dan pengalaman mereka untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada klien. Nah, jasa ini itu dapat membantu klien untuk meningkatkan penggunaan kemampuan dan sumber daya dalam mencapai tujuan. Ya, kemudian ada jasa-jasa lain adalah perencanaan keuangan.
Nah, di sini CPA menyediakan beragam jasa yang dapat memberi arti dan nilai tambah dalam lingkup yang luas bagi informasi keuangan. Jasa perencanaan keuangan atau financial planning service ini meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan pajak dan analisa laporan keuangan untuk menyusun struktur portofolio investasi serta transaksi keuangan yang kompleks untuk bisnis ya. Nah, secara teratur beberapa CPA membantu klien ya untuk mengembangkan rencana bisnis ya. Selain itu, baik perorangan maupun perusahaan bisnis diharuskan menyimpan berkas dan membayar berbagai macam pajak tentunya ya. Nah, jasa perpajakan ini meliputi bantuan untuk mengarsip formulir pajak, perencanaan pajak atau tax planning ya teman-teman. Nah, kemudian juga bisa mewakili klien ya dalam kepengurusan pajak di kantor pajak misalnya. Nah, aspek perpajakan dari perencanaan keuangan ini merupakan bagian yang signifikan dari praktik ya, sebagian besar kantor CPA. Nah, ini adalah jasa jasa lain yaitu internasional. Nah, belum lama ini ya, perusahaan-perusahaan pabrik yang terbesar saja yang melakukan transaksi signifikan, itu semua usaha melakukan kegiatan misalnya nih, membeli produk atau jasa dari perusahaan asing, kemudian menjual produk atau jasa kepada perusahaan asing, dan atau memiliki pesaing penting dari perusahaan asing. Nah, tentunya dengan semakin bertumbuhnya perniagaan secara elektronik atau e-commerce ya, teman-teman, banyak perusahaan yang berurusan dengan aspek internasional dari bisnis mereka tentunya ya, yang beberapa tahun sebelumnya tak pernah kita bayangkan. Ya kan, kita nggak pernah membayangkan ya kalau kita akan mengalami masa yaitu masa e-commerce dan masa sekarang digitalisasi dan lain sebagainya. Dan CPA ini juga menyediakan beragam jasa internasional atau international service seperti perencanaan pajak lintas batas ya atau bantuan dalam penyusunan merger ya maupun kerjasama multinasional. Nah, CPA ini itu menerbitkan standar-standar profesional untuk kinerja dari beberapa jasa-jasa lain ya yang baru tadi Ibu sudah sampaikan sebelumnya. Nah, Federal Taxation Executive Committee ICPA ini menerbitkan Statement on Responsibility in Tax Practice ya atau SRTP ya yang menyediakan pedoman bagi para CPA yang melaksanakan aspek pajak dalam perencanaan keuangan tentunya. Nah, kemudian selain itu juga ICPA melalui Manajemen Consulting Service Eksekutif ini juga menerbitkan Statement on Standard of for Consulting Service. Oke. Sebagai evaluasi pembelajaran dari dua video yang tadi sudah Ibu sampaikan, silakan Anda kerjakan soal evaluasi ini. Yang pertama adalah jelaskan ciri-ciri umum kegiatan yang membentuk definisi asuransi servis. Yang kedua, bagaimana asuransi servis ini dibangun di atas dasar yang disebut audit. Kemudian yang ketiga, Anda uraikan secara singkat perubahan paradigma audit. Bagaimana proses audit masa depan dibandingkan proses audit masa kini. Nah, kemudian yang keempat, coba Anda jelaskan sifat jasa atestasi serta sebutkan beberapa jenis yang dilaksanakan oleh kantor CPA. Ya kan, tadi Ibu sudah sampaikan ya. Kemudian yang terakhir, jelaskan sifat jasa lain serta sebutkan beberapa jenis yang dilaksanakan oleh kantor CPA. Nah, ini tadi Ibu juga sudah sampaikan untuk jasa-jasa lain apa saja. Nah, Anda silakan sebutkan kemudian Anda jelaskan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi di video pembelajaran setelah ini, yaitu terkait dengan organisasi yang berkaitan dengan profesi akuntan publik ya. Nanti kita akan belajar untuk profesi akuntan publik di Amerika Serikat itu apa saja ya. Nah, kita belum masuk ya ke materi inti ya, jadi kita masih dalam poin itu adalah mengenai tadi secara auditing ya di video-video sebelumnya, juga mengenai profesi akuntan publik ya dalam suatu perspektif sejarah. Jadi kita harus tahu dulu nih sebelum kita memahami mengenai audit dan pelaksanaannya seperti apa. Oke, itu saja. Jawaban ini bisa nanti Anda langsung jawab di kolom chat ya, di link video pembelajaran ini. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu tutup pertemuan hari ini untuk video pembelajaran masih di secara auditing dan profesi akuntan publik ya. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.